Tabe selamat lingun narataya salam sujud karendem malempang adil katalino bacuramin kasaroga basengat kajubata. Arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua kelompok dari kelompok 2 yaitu ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri dari ketua kelompok yaitu Muhammad Tekel Jahit. Yang kedua adalah anggota kelompok saya Erninda Sukma Tristiantini. Yang ketiga adalah Rizka Septiana Riyamanda. Yang keempat adalah Muhammad Barajiwa Adi Purwaka. Yang kelima adalah Kayla Aurora Gisela Putri. Yang keenam adalah Salsabila Oktaviani. Yang ketujuh adalah Eja Andana Rohman. Yang kedelapan yaitu Indra Agus Setiawan. Dan yang terakhir yang kesembilan yaitu Muhammad Riji Sakil Fahmi. Sekian saya dari kelompok 2, ketua dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Rizka. Hari ini saya akan membawakan tentang benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Luas benua Asia mencapai 44.391 km² yang terdiri dari daratan dan perairan. Benua Asia diapit oleh 3 benua, yaitu benua Eropa, benua Australia, benua Eropa, dan juga dibatasi oleh 3 samudra, yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Antartika. Sebagian besar benua Asia terletak di belahan bumi utara dan sebagian kecil terletak di belahan bumi selatan. Benua Asia memiliki beberapa musim, yaitu musim kemarau, musim hujan, musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Saya Indra Agus Setiawan. Hari ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang ekspor dan impor. Pertama, ekspor merupakan aktivitas menjual barang atau jasa dari satu negara ke negara lain. Dan tujuan adanya ekspor ada 3, yaitu mengatur harga produk, meningkatkan devisa negara, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan impor adalah kebalikannya, yaitu membeli barang atau jasa dari negara lain dan membawanya ke dalam negeri. Dan tujuan adanya impor ada 3, yaitu mengimbangi neraca pembayaran, mengurangi pengeluaran devisa negara, dan meningkatkan potensi dan stabilitas suatu negara. Mungkin segitu saja yang bisa informasi yang saya berikan. Kalau ada salah kata saya mohon minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erinda Sukma Tristiantini hari ini akan membawakan materi benua Afrika. Afrika adalah benua terbesar dan dengan penduduk terbanyak kedua setelah Asia. Dengan luas 30.224,50 km². Termasuk pulau-pulau yang berdekatan, Afrika meliputi 20,3% dari seluruh total daratan bumi. Benua ini dikelilingi oleh Laut Mediterania di utara, Isthmus of Suez dan Laut Merah di timur laut, Samudra Hindia di tenggara, dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Benua Afrika bisa disebut dengan benua hitam karena kebanyakan masyarakat berkulit hitam. Ada beberapa iklim, yaitu iklim tropis, subtropis, dan iklim gurun, dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Bersama saya Eja Andina Rohman. Saya akan menyampaikan informasi mengenai penyebab perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya disebabkan oleh banyak faktor yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi konflik sosial, inovasi baru, perubahan jumlah penduduk, dan revolusi dalam negeri. Sedangkan faktor eksternal meliputi perubahan alam, sistem pendidikan yang maju, pengaruh budaya luar, dan perang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Oktaviani ingin membawakan materi tentang kondisi alam Indonesia. Kondisi alam Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Letak astronomis tersebut memberi pengaruh terhadap keadaan wilayah Indonesia, dan Indonesia juga beriklim tropis, memiliki ciri sebagai berikut. 1. Matahari bersinar sepanjang tahun. 2. Suhu udara tinggi sepanjang tahun. 3. Perbedaan suku antara dan malam relatif kecil. Saya Muhammad Tekel Jahit. Saya ingin memaparkan benua Amerika. Benua Amerika
merupakan sebuah benua di dunia yang merujuk kepada wilayah daratan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Benua Amerika adalah benua terbesar kedua di dunia setelah benua Asia. Luas wilayahnya adalah merupakan 42.282.000 km. Saya Muhammad Register Fahmi. Apa saja dampak globalisasi? Dampak globalisasi secara fisik ditandai dengan bagian dari jaringan kota dunia. Dampak globalisasi memiliki dua dampak yang berlaku, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Berikut dampak positif dari globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. 3. Meningkatkan perekonomian negara. 4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 6. Pariwisata berkembang. 7. Keterbukaan informasi. Selain memberikan dampak positif, globalisasi juga memberikan dampak negatif. Berikut dampak negatif dari globalisasi. Meningkatnya sifat individualisme, kerusakan lingkungan merajalela, ketergantungan pada negara maju, nilai sosial di masyarakat memudar, ketimpangan ekonomi semakin jelas, menyempitnya lapangan pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiala Auregesela Putri. Saya akan memberikan informasi tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif. Bidang perikanan dalam ekonomi kreatif ialah kegiatan yang meliputi segala layanan iklan atau komunikasi suatu arah menggunakan berbagai media. Contoh yang saya tampilkan adalah berupa media cetak berupa surat kabar. Di dalam surat kabar juga ada beberapa iklan dan beberapa berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Barjiwa Arwaka. Apa upaya dalam meningkatkan ekonomi maritim? Konsep ekonomi maritim dikembangkan untuk menjawab tantangan sistem ekonomi lainnya yang cenderung merusak lingkungan karena pemanfaatan yang berlebih atau eksploitatif. Peningkatan ekonomi maritim diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ekonomi maritim. Yang pertama, penguatan kelembagaan perikanan dan regenerasi SDM. Yang kedua, memperluas jaringan kemitraan baik hulu dan hilir serta sektor lain seperti pariwisata. Yang ketiga, promosi komoditas perikanan. Dan yang keempat, pengadaan atau pembuatan infrastruktur budidaya dan pemasaran produk.